Bernardo Tavares diam-diam siapkan kejutan. 5 sinyal strategi baru untuk hadapi PSMS. Ada apa sebenarnya? Persebaya menang, tapi belum menentukan. Ini alasan kemenangan atas Persija belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Bukan bintang utama, sosok tersembunyi ini bisa jadi senjata rahasia saat hadapi PSMS Medan. Bernardo Tavares punya misi tersembunyi di Piala Presiden, mengejar trofi atau membangun kekuatan baru. Persebaya menang malam ini, grup B bisa berubah total. Satu kemenangan yang bisa mengubah peta persaingan. Bernardo Tavares diam-diam siapkan kejutan. 5 sinyal strategi baru untuk hadapi PSMS. Ada apa sebenarnya? Bukan soal siapa yang akan bermain, tapi bagaimana Bernardo Tavares mulai mengubah cara timnya bertarung. 5 sinyal mulai terlihat, dan semuanya mengarah pada satu kemungkinan besar. PSMS bisa saja menghadapi wajah yang benar-benar berbeda. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang jarang membuka seluruh rencananya ke publik. Namun, dari sejumlah perkembangan terakhir, muncul 5 sinyal kuat yang menunjukkan adanya strategi berbeda yang sedang dipersiapkan menghadapi PSMS. Sinyal pertama adalah perubahan pola pressing. Intensitas tekanan disebut mulai disesuaikan, bukan lagi menekan sepanjang laga, melainkan memilih momen yang tepat untuk menyerang lawan. Pendekatan ini berpotensi membuat tim lebih efektif sekaligus menghemat energi pemain. Sinyal kedua datang dari rotasi pemain. Beberapa nama yang sebelumnya menjadi pilihan utama mulai berbagi menit bermain. Langkah ini bisa menjadi indikasi bahwa Tavares sedang mencari kombinasi terbaik sekaligus menyimpan kekuatan untuk pertandingan yang dianggap krusial. Sinyal ketiga terlihat dari variasi skema latihan. Fokus latihan tidak hanya pada penyelesaian akhir, tetapi juga transisi bertahan ke menyerang yang berlangsung lebih cepat. Ini menjadi petunjuk bahwa perubahan ritme permainan sedang dipersiapkan. Sinyal keempat adalah kemungkinan perubahan peran beberapa pemain. Bukan tidak mungkin ada pemain yang akan tampil di posisi berbeda demi menciptakan ruang dan memecah organisasi pertahanan lawan. Dan sinyal kelima, yang paling menarik, adalah peluang munculnya kejutan taktik. Bernardo Tavares memiliki reputasi sebagai pelatih yang kerap menghadirkan skema tak terduga di laga penting. Jika itu kembali dilakukan, PSMS tidak hanya harus menghadapi kualitas individu pemain, tetapi juga permainan yang sulit dibaca sejak menit pertama. Persebaya menang, tapi belum menentukan. Ini alasan kemenangan atas Persija belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Skor 1-0 memang cukup untuk mengamankan kemenangan. Tapi jika melihat jalannya pertandingan lebih dalam, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Persebaya benar-benar sudah menunjukkan wajah terbaiknya, atau justru masih menyimpan potensi yang belum terlihat? Kemenangan tipis atas Persija memang menjadi modal penting bagi Persebaya. Namun jika pertandingan dibedah dari sisi statistik dan pola permainan, hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan asli bajul hijau. Salah satu indikatornya adalah efektivitas serangan. Persebaya memang mampu mencetak gol penentu, tetapi dalam banyak momen, mereka masih kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang yang benar-benar berbahaya. Penyelesaian akhir masih belum seefisien yang diharapkan. Di lini tengah, distribusi bola sebenarnya cukup rapi, namun tempo permainan beberapa kali melambat ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Situasi ini membuat pertahanan Persija masih memiliki waktu untuk kembali mengatur posisi dan menutup ruang. Dari sisi pressing, Persebaya juga belum tampil konsisten sepanjang pertandingan. Ada fase ketika tekanan tinggi berjalan efektif, tetapi ada pula momen di mana intensitas mulai menurun, sehingga lawan mampu keluar dari tekanan dengan lebih mudah. Secara statistik, kemenangan memang berpihak kepada Persebaya. Namun angka-angka tersebut juga menunjukkan masih adanya ruang besar untuk berkembang. Akurasi umpan di area berbahaya, efektivitas peluang, hingga koordinasi transisi menyerang menjadi pekerjaan rumah yang masih harus disempurnakan. Justru disinilah letak hal yang paling menarik. Ketika tim mampu meraih 3 poin, meski performanya belum mencapai level terbaik, muncul dugaan bahwa kapasitas sesungguhnya masih belum sepenuhnya diperlihatkan. Mungkin kemenangan 1-0 hanyalah permukaan dari cerita yang lebih besar. Sebab dalam sepak bola, tim yang paling berbahaya bukan selalu yang tampil sempurna hari ini, melainkan tim yang terus menang sambil menyimpan ruang untuk menjadi jauh lebih kuat di pertandingan berikutnya.
bukan bintang utama. Sosok tersembunyi ini bisa jadi senjata rahasia saat hadapi PSMS Medan. Semua mata mungkin tertuju pada pemain yang sedang ramai dibicarakan. Tapi dalam pertandingan besar, seringkali bukan nama paling terkenal yang menentukan hasil akhir. Ada sosok yang diam-diam bekerja dalam senyap dan bisa menjadi pembeda ketika menghadapi PSMS. Dalam sebuah pertandingan penting, perhatian publik biasanya mengarah kepada pencetak gol, pemain bintang, atau nama yang sedang berada dalam sorotan. Namun sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh pemain yang paling banyak dibicarakan. Ada dua nama yang menarik untuk diperhatikan, Miguel Pereira dan Diogo Ramalho. Keduanya mungkin belum menjadi pusat perhatian utama, tetapi justru peran taktis mereka bisa menjadi faktor kejutan. Miguel Pereira memiliki karakter sebagai pemain yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Bukan hanya soal membantu serangan, tetapi juga bagaimana membaca ruang, memberikan tekanan, dan menjadi penghubung ketika tim melakukan transisi. Melawan PSMS, pemain dengan kemampuan seperti ini bisa menjadi sangat penting. Sebab pertandingan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling sering membawa bola, tetapi siapa yang mampu memenangkan duel kecil di area-area krusial. Sementara itu, Diogo Ramalho menawarkan dimensi berbeda. Pergerakannya yang aktif dan kemampuannya mencari ruang bisa menjadi ancaman ketika lawan mulai kehilangan konsentrasi. Pemain seperti ini terkadang tidak terlihat sepanjang pertandingan, tetapi satu momen saja bisa mengubah jalannya laga. Inilah yang membuat keduanya menarik untuk diamati. Mereka bukan nama yang paling ramai di pemberitaan, tetapi justru pemain seperti inilah yang sering muncul ketika pertandingan membutuhkan solusi berbeda. PSMS tentu akan mempersiapkan diri menghadapi pemain utama, namun ancaman terbesar terkadang datang dari arah yang tidak banyak diprediksi. Karena di sepak bola, pahlawan tidak selalu lahir dari sorotan terbesar. Terkadang pertandingan besar dimenangkan oleh pemain yang bekerja dalam diam, lalu muncul di satu momen yang mengubah segalanya. Bernardo Tavares punya misi tersembunyi di Piala Presiden, mengejar trofi atau membangun kekuatan baru. Piala Presiden selalu identik dengan satu hal, kemenangan dan trofi. Tapi bagi Bernardo Tavares, turnamen ini mungkin memiliki arti yang jauh lebih besar. Karena bisa jadi, yang sedang dia cari bukan sekedar gelar juara, melainkan fondasi sebuah tim yang siap bertarung lebih lama. Ketika sebuah tim tampil di turnamen pramusim, banyak yang hanya melihat hasil akhir. Menang berarti bagus, kalah berarti gagal. Namun bagi pelatih seperti Bernardo Tavares, ada proses yang seringkali lebih penting daripada sekedar angka di papan skor. Piala Presiden bisa menjadi panggung untuk menemukan identitas permainan. Mulai dari bagaimana pemain menjalankan pressing, bagaimana tim bereaksi saat kehilangan bola, hingga seberapa cepat mereka beradaptasi dengan situasi pertandingan. Tavares dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi jelas. Dia tidak hanya membangun tim untuk satu pertandingan, tetapi berusaha menciptakan sistem yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, keputusan melakukan rotasi pemain, mencoba beberapa skema, atau memberikan kesempatan kepada pemain yang belum banyak tampil, bisa menjadi bagian dari rencana besar. Bukan tanda bahwa tim belum siap, tetapi cara untuk menemukan kombinasi terbaik. Namun pertanyaannya, apakah tekanan untuk menjadi juara tetap bisa diabaikan? Tentu tidak. Setiap pertandingan tetap membawa gengsi, terutama di turnamen sebesar Piala Presiden. Trofi tetap menjadi target yang ingin diraih. Disinilah tantangan terbesar Bernardo Tavares. Dia harus menemukan keseimbangan antara mengejar hasil cepat dan membangun kekuatan yang lebih matang. Sebab terkadang, tim terbaik bukan hanya yang mengangkat trofi hari ini, tetapi tim yang mampu berkembang setelah melewati proses panjang. Mungkin Piala Presiden bukan hanya tentang siapa yang berdiri sebagai juara di akhir turnamen. Bisa jadi, ini adalah tempat di mana Bernardo Tavares sedang menyusun kepingan terakhir sebuah tim, sebelum menunjukkan wajah sebenarnya ketika kompetisi yang lebih besar dimulai. Persebaya menang malam ini, grup B bisa berubah total. Satu kemenangan yang bisa mengubah peta persaingan. Satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Jika Persebaya berhasil meraih kemenangan malam ini, bukan hanya 3 poin yang didapatkan, tetapi juga perubahan besar dalam peta persaingan grup B Piala Presiden. Lalu, seberapa besar peluang Bajul Ijo melangkah ke semifinal? Pertandingan malam ini memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekedar perebutan angka. Bagi Persebaya, kemenangan bisa menjadi titik balik yang mengubah posisi mereka dalam perburuan tiket semifinal. Dengan tambahan 3 poin, Persebaya akan memperbesar peluang mereka untuk bersaing di papan atas grup B. Tekanan pun otomatis berpindah kepada para pesaing.
karena setiap hasil pertandingan berikutnya bisa memberikan dampak langsung terhadap klasemen. Namun perjalanan menuju semifinal tidak hanya ditentukan oleh kemenangan. Ada beberapa faktor yang akan menjadi penentu, mulai dari selisih gol, konsistensi permainan, hingga hasil pertandingan tim lain di grup yang sama. Jika Persebaya mampu tampil efektif dan menjaga stabilitas permainan, posisi mereka bisa semakin kuat. Terlebih jika lini serang mampu memanfaatkan peluang dan pertahanan tetap disiplin. Kemenangan malam ini bisa menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting. Tetapi tantangan terbesar adalah menjaga fokus. Dalam turnamen dengan format singkat seperti Piala Presiden, satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh perhitungan klasemen. Menariknya, kemenangan ini juga bisa menjadi pesan bahwa Persebaya bukan hanya datang sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang siap mengganggu persaingan menuju fase akhir. Karena dalam persaingan grup yang ketat, terkadang satu pertandingan bukan hanya menentukan siapa yang menang, tetapi siapa yang mulai kehilangan kesempatan. Jika 3 poin berhasil diamankan malam ini, Persebaya bukan hanya mendapatkan kemenangan di atas lapangan. Mereka bisa membuka pintu menuju semifinal sekaligus mengubah cerita grup B. Dan di turnamen seperti ini, satu malam bisa menjadi awal dari perjalanan besar. Dukungan mengejutkan. David Da Silva akui Persebaya berubah total. Pertanda bajul ijo siap mengguncang liga. Siapa sangka kemenangan Persebaya atas Persija Jakarta di pertandingan Piala Presiden langsung memancing reaksi dari sosok yang pernah menjadi idola bonek. Bukan sekedar memberi ucapan selamat, David Da Silva justru mengungkap alasan yang membuatnya kembali mendukung bajul ijo musim ini. Apa yang sebenarnya ia lihat dari Persebaya? Kemenangan Persebaya Surabaya di laga perdana atas Persija Jakarta ternyata tak hanya membangkitkan optimisme para pendukung, tetapi juga menarik perhatian mantan mesin gol mereka, David Da Silva. Striker asal Brasil yang pernah menjadi andalan bajul hijau itu secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Persebaya. Menurut David, alasannya bukan hanya karena klub tersebut pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Ia menilai Persebaya musim ini tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda, mulai dari permainan yang lebih terorganisir, semangat bertanding yang tinggi, hingga atmosfer tim yang terlihat jauh lebih solid dibanding musim-musim sebelumnya. Perubahan itulah yang membuat David percaya Persebaya memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif. Pernyataan ini pun menjadi perhatian karena datang dari sosok yang mengenal karakter klub dan atmosfer Surabaya dengan sangat baik. Dukungan dari mantan pemain asing sekelas David Da Silva tentu menjadi suntikan moral tersendiri. Namun di balik pujian tersebut, kini muncul pertanyaan besar. Apakah perubahan yang dilihat David benar-benar menjadi awal kebangkitan Persebaya di musim ini, atau baru sekadar kesan dari satu pertandingan? Satu kemenangan memang belum menentukan akhir sebuah turnamen. Tetapi ketika seorang mantan legenda asing sampai mengatakan Persebaya telah berubah total, itu bukan lagi sekadar pujian. Mungkin inilah pertanda bahwa bajul ijo sedang menulis babak baru yang siap membuat banyak orang mulai memandang mereka dengan cara yang berbeda. Debut Ramadan Sananta jadi sorotan. Tampil menjanjikan bersama Persebaya, tapi penilaian bonek justru terbelah. Semua mata tertuju pada satu nama saat Persebaya menghadapi Persija Jakarta. Debut Ramadan Sananta akhirnya tiba. Namun, setelah peluit panjang berbunyi, muncul satu pertanyaan besar. Sudahkah Sananta memenuhi ekspektasi ribuan bonek? Laga perdana Persebaya Surabaya musim ini bukan hanya menghadirkan kemenangan penting atas Persija Jakarta. Pertandingan tersebut juga menjadi panggung pertama bagi Ramadan Sananta yang resmi menjalani debutnya dengan seragam hijau kebanggaan Kota Pahlawan. Sejak awal pertandingan, pergerakan Sananta langsung menjadi perhatian. Ia aktif membuka ruang, berani menekan lini pertahanan lawan dan beberapa kali terlibat dalam skema serangan Persebaya. Meski belum berhasil mencatatkan gol, kontribusinya dinilai cukup membantu permainan tim secara keseluruhan. Penampilan itu pun langsung memancing beragam reaksi dari dulur bonek. Sebagian menilai Sananta menunjukkan kualitas yang memang dibutuhkan Persebaya. Mereka melihat kerja keras, mobilitas tinggi, dan kemampuannya menjaga bola menjadi modal besar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, ada pula yang menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penyelesaian akhir dianggap belum maksimal, sementara chemistry dengan rekan-rekan setim dinilai masih membutuhkan waktu agar permainan Persebaya semakin tajam. Perbedaan penilaian itu justru menunjukkan besarnya harapan yang kini dibebankan kepada striker timnas Indonesia tersebut.
Sebab sebagai pemain yang datang dengan ekspektasi tinggi, setiap sentuhan dan setiap peluang yang diciptakannya akan selalu menjadi sorotan. Debut hanyalah halaman pertama dari sebuah perjalanan panjang. Ramadan Sananta mungkin belum menampilkan performa yang sempurna, tetapi satu pertandingan sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa kehadirannya membawa harapan baru bagi lini depan Persebaya. Kini, sorotan bukan lagi soal bagaimana ia memulai, melainkan seberapa besar cerita yang akan ia tulis bersama bajul hijau sepanjang musim ini. Persebaya menang, tapi ada 3 pelajaran besar. Sinyal juara atau masih banyak PR? Persebaya sukses menumbangkan Persija Jakarta di laga pembuka. 3 poin berhasil diamankan. Namun di balik kemenangan itu, tersimpan 3 pelajaran besar yang bisa menentukan apakah bajul hijau benar-benar siap menjadi penantang gelar musim ini. Kemenangan atas Persija Jakarta menjadi awal yang sangat positif bagi Persebaya Surabaya. Selain memberikan kepercayaan diri, pertandingan ini juga memperlihatkan perubahan yang mulai terlihat dalam permainan bajul ijo. Pelajaran pertama adalah soal mental bertanding. Musim lalu Persebaya beberapa kali kehilangan poin karena gagal menjaga konsentrasi. Namun kali ini ceritanya berbeda. Menghadapi tekanan dari Persija, para pemain tetap tenang, disiplin, dan mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Mental seperti inilah yang selama ini dinantikan oleh para pendukung. Pelajaran kedua datang dari lini pertahanan. Koordinasi antar pemain terlihat jauh lebih rapi. Barisan belakang tampil disiplin, mampu meredam sejumlah ancaman, dan menunjukkan bahwa Persebaya kini mulai memiliki fondasi pertahanan yang lebih kokoh. Jika konsistensi ini terus terjaga, bajul ijo bisa menjadi salah satu tim yang paling sulit ditembus musim ini. Namun masih ada satu pekerjaan rumah yang belum selesai. Transisi menyerang masih menjadi catatan penting. Beberapa kali Persebaya berhasil merebut bola, tetapi proses mengubah bertahan menjadi menyerang belum berjalan maksimal. Sejumlah peluang yang seharusnya bisa menjadi ancaman justru terhenti karena keputusan akhir yang kurang tepat atau aliran bola yang terlambat. Disinilah tantangan sebenarnya. Ketika pertahanan mulai solid dan mental tim meningkat, efektivitas serangan bisa menjadi pembeda antara sekadar meraih kemenangan tipis atau mendominasi setiap pertandingan. Kemenangan atas Persija memang menjadi awal yang menjanjikan, tetapi perjalanan sebuah tim besar tidak diukur dari satu malam yang indah, melainkan dari kemampuan memperbaiki setiap kekurangan. Jika 3 pelajaran ini mampu dijawab dalam laga-laga berikutnya, Persebaya tidak hanya akan dikenang sebagai tim yang memulai musim dengan kemenangan, tetapi sebagai tim yang perlahan membangun jalan menuju puncak.